Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM SAT1818060 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dibahas. Nah, untuk materinya itu ada yang akan saya bawakan itu ada 3. Yang pertama bilangan asli, real, bulat. Untuk yang materi kedua ketaksamaan. Untuk yang ketiga itu nilai mutlak, akar kuadrat, dan kuadrat. Nah, langsung saja yang pertama itu kita akan bahas dulu tentang bilangan real. Nah, bilangan real dia itu sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Nah, angka desimalnya dia itu berbasis 10 yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Yang selanjutnya itu ada bilangan rasional. Bilangan yang bisa ditulis dengan persamaan M per N, dengan N itu tidak boleh sama dengan angka 0. Selanjutnya ada bilangan irasional. Bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Contohnya, pi sama dengan 3,14. Nah, yang selanjutnya itu sifat-sifat medan. Yang pertama ada hukum komutatif. X tambah Y sama dengan Y tambah X. Untuk hukum asosiatif, X tambah dalam kurung Y tambah Z sama dengan Y tambah X tambah Z dan Z tambah X tambah Y. Nah, untuk hukum distribusi, X dalam kurung Y tambah Z sama dengan XY tambah XZ. Elemen identitas, yaitu dua bilangan real yang berlainan, 0 dan 1, yang memenuhi X tambah 0, dan X kurang 1 sama dengan X. Inverse, kebalikan bilangan. Jika X yang memenuhi X tambah minus X sama dengan 0, juga setiap bilangan X kecuali mempunyai balikan perkalian, yaitu X akar kurang 1 yang memenuhi X dikali X pangkat min 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada sifat urutan. Yang pertama itu ada trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan, maka pasti satu di antara para bilangan yang XY atau X sama dengan Y atau X lebih kecil dari Y. Selanjutnya ada ketransitifan. Jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z. Untuk penambahan, X lebih kecil dari Y lebih kecil dari sama dengan 1, X tambah Z lebih kecil dari Y tambah Z. Selanjutnya untuk perkalian, bilangan Z positif, X lebih kecil dari Y kecil sama dengan XZ lebih kecil dari YZ. Bila mana Z negatif, maka X lebih kecil dari Y sama dengan XZ per YZ. Nah, untuk selanjutnya ketaksamaan, dia adalah kalimat terbuka yang memuat hubungan. Nah, untuk hubungan ketaksamaan yang dimaksud itu seperti jika A lebih kecil dari B, berarti A lebih kecil daripada B, atau B dikurang A lebih besar dari 0, atau sebaliknya. Selanjutnya ada A lebih kecil dari B, berarti B lebih besar daripada A, atau A kurang B lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya untuk sifat ketaksamaan, yaitu jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Nah, selanjutnya untuk jika A lebih kecil dari B, maka A tambah C lebih kecil dari B tambah C, dan A dikurang C lebih kecil dari B dikurang C.
Nah, jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka A kali C lebih kecil dari B kali C. Nah, jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0, maka A kali C lebih besar dari B kali C. Nah, untuk cara penulisan himpunan tak kesamaan seperti ini. Nah, untuk penyelesaian suatu pertaksamaan berarti mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertaksamaan berlaku. Nah, langkah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan variabel. Variabelnya itu bilangan positif atau negatif yang sama pada kedua ruas suatu pertaksamaan. Yang kedua, mengalihkan kedua ruas suatu pertaksamaan dengan suatu bilangan positif. Yang ketiga, mengalihkan kedua ruas suatu pertaksamaan dengan suatu bilangan negatif, kan tetapi dengan membalik arah tanda pertaksamaan. Untuk contoh soalnya, selesaikan 13 lebih besar sama dengan 2x dikurang 3 lebih besar sama dengan 5. Nah, di sini 13 2x dikurang 3 lebih besar dari 5. 13 tambah 3 lebih besar sama dengan 2x dikurang 3 tambah 3. Dan selanjutnya 16 lebih besar sama dengan 2x lebih besar sama dengan 8. 16 1/2 lebih besar sama dengan 2x dikali 1/2 lebih besar sama dengan 8 dikali 1/2. 8 lebih besar sama dengan x lebih besar 4. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya x 8 lebih besar sama dengan x lebih besar 4. Nah, selanjutnya untuk nilai mutlak. Konsep nilai mutlak sangat berguna dalam kalkulus dan pembaca perlu terampil dalam bekerja. Nah, nilai mutlak suatu bilangan real x itu dinyatakan oleh x didefinisikan sebagai x sama dengan x jika x lebih besar sama dengan 0. Nah, definisi dua cabang ini patut dikaji secara seksama. Ini untuk contoh contoh soalnya. Selesaikan ketaksamaan x kurang 4 lebih besar dari 1,5 dan perlihatkan himpunan penyelesaian pada garis real. Untuk penyelesaiannya, dari pernyataan kotak pertama dengan x digantikan oleh x dikurang 4, terlihat bahwa x kurang 4 lebih kecil dari 1,5. Nah, min 1,5 lebih kecil dari x dikurang 4 lebih kecil dari 1,5. Nah, bila 4 ditambahkan pada ketiga anggota ketaksamaan yang belakangan diperoleh 2,5 lebih kecil dari x lebih kecil dari 5,5. Untuk grafiknya kita bisa lihat pada gambar. Nah, selanjutnya untuk akar kuadrat. Setiap bilangan positif mempunyai dua akar kuadrat. Misalnya 2 akar kuadrat dari 9 3 dan minus 3 dan 3. Untuk 2 akar dari 100 adalah minus 10 dan 10. Untuk A lebih besar sama dengan 0, lambangnya itu akar A, disebut akar kuadrat utama dari A, yang menunjukkan akar kuadrat tak negatif dari A. Jadi akar 9 sama dengan 3 dan akar minus 10 pangkat 2 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Untuk 2 akar dari
dari 7 adalah apa ini? Nah, untuk contohnya ada di sini akar X pangkat 2 sama dengan X. Nah, lanjut untuk bilangan B sama dengan B2 dikurang 4 AC dinamakan diskriminan dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Persamaan ini mempunyai dua jawaban real bila D lebih besar dari 0. Nah, satu jawaban real bila D sama dengan 0 dan tidak memiliki jawaban real bila D lebih kecil dari 0. Nah, untuk contoh soalnya, selesaikan X2 kurang 2X dikurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, X2 dikurang 2X dikurang 4 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 2 min akar 4 tambah 16 di per 2 sama dengan 1 min akar 5 sama dengan min 1,24. Untuk X2 nya 2 tambah akar 4 tambah 16 dibagi 2 sama dengan 1 tambah akar 5 sama dengan 3,24. Sehingga kita bisa dapatkan X2 kurang 2X kurang 4 sama dengan dalam kurung X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, sama dengan X kurang 1 tambah akar 5 dikali X kurang 1 kurang akar 5. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kuadrat. Nah, di sini bisa kita munculkan pertanyaan, apakah operasi pengkuadratan mempertahankan ketaksamaan? Nah, secara umum jawabannya mungkin tidak. Misalnya minus 3 lebih kecil dari 2, tetapi minus 3 pangkat 2 lebih besar dari 2 pangkat 2. Sebaliknya 2 lebih kecil dari 3 dan 2 pangkat 2 lebih kecil dari 3 pangkat 2. Jika kita menggunakan bilangan tak negatif, maka A lebih kecil dari B, sehingga A pangkat 2 lebih kecil dari B pangkat 2. Salah satu varian dari bentuk ini kita bisa lihat pada gambar. Persamaan X lebih kecil dari persamaan Y, sehingga X pangkat 2 lebih kecil dari Y pangkat 2. Nah, ini berasal dari sifat persamaan A dan B sama dengan persamaan AB. Nah, untuk contoh soalnya, selesaikan ketaksamaan tersebut. 3X ditambah 1 lebih kecil dari 2 X dikurang 6. Nah, ketaksamaan ini lebih sukar diselesaikan dibandingkan contoh yang sebelumnya atau contoh yang nomor 5 karena terdapat dua himpunan. Nah, di sini kita dapat bebas dari keduanya dengan memakai hasil dalam kotak yang terakhir. Kemudian 3x tambah 1 lebih kecil dari 2 dan x dikurang 6, sehingga 3x ditambah 1 sama dengan 3x ditambah 1 pangkat 2. Nah, menghasilkan 9x pangkat 2 tambah 6x tambah 1. 5x dikurang 11 kali x tambah 13 lebih kecil dari 0. Untuk titik pemecah untuk ketaksamaan kuadrat dia ini 13 dan 11/3. Titik-titik ini membagi garis real menjadi 3 selang. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan, atau itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian. Apabila
ada salah kata mohon mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.